Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Pak Heri masih menemani kalian dalam belajar jarak jauh. Dan pada kesempatan kali ini Pak Heri akan mengajak kalian untuk mengenal fungsi bagian-bagian tubuh binatang. Baik, nanti kita akan mengenal beberapa binatang yang sering kita jumpai beserta keunikan bagian-bagian tubuh binatang tersebut. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari Pak Heri. Baik, kita mulai. Yang pertama kita hadirkan salah satu binatang yang sering kita jumpai. Di sini ikan. Ayo bantu Pak Guru untuk menyebutkan nama-nama bagian tubuh dari ikan. Nah, yang pertama mata. Berikutnya sisik. Selanjutnya yang belakang ekor. Yang bawah sirip. Satu lagi insang. Baik, ada yang tahu kegunaan masing-masing anggota tubuh dari ikan? Baik, Pak Guru jelaskan pelan-pelan, silahkan kalian simak baik-baik. Mata digunakan ikan untuk melihat keadaan yang ada di sekitar ikan, terutama di dalam air. Mata ikan tidak pernah berkedip, akan selalu seperti itu. Baik, setelah dari mata kita ke sisik. Guna sisik itu untuk melindungi tubuh ikan dari benturan yang mungkin terjadi ketika ikan berada di sela-sela bebatuan ataupun di sela-sela tumbuhan yang ada di dalam air. Selanjutnya, untuk ikan itu memiliki alat gerak yang berupa sirip. Sirip ikan tidak hanya satu, ada beberapa. Coba diperhatikan, itu yang atas, bawah, agak belakang, itu yang disebut dengan sirip ikan. Sirip ikan ini berfungsi untuk pergerakan ikan di dalam air. Selain sirip, pergerakan ikan juga dibantu oleh ekor. Ekor akan mengarahkan kemana ikan itu akan bergerak. Istilah dalam keseharian kita mungkin yang mengendalikan arah gerak dari ikan. Baik, selanjutnya insang. Sebenarnya itu bukan diperhatikan gambar, sebenarnya insang letaknya tidak ada di situ, namun ada di dalam. Insang dalam ikan ini berfungsi untuk bernapas atau mengambil oksigen dari dalam air untuk bernapas pada ikan. Satu lagi keunikan dari ikan, ikan biasanya memiliki badan yang ramping. Dimaksudkan supaya kalau bergerak di dalam air akan lincah, seperti di sela-sela batu, di sela-sela tumbuhan air, dan lain sebagainya. Baik, untuk ikan, sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita masuk ke hewan berikutnya. Oke, kita hadirkan. Ya, ini adalah seekor kucing. Yuk, kita sebutkan bagian-bagian dari kucing. Ada mata, ada telinga, ada hidung. Nah, ada misai. Apa itu misai? Nanti kita jelaskan. Ada rambut, ada ekor, ada kaki. Baik, seperti yang kita ketahui, untuk mata digunakan untuk melihat. Terus,
Telinga digunakan untuk mendengar, sama seperti kita. Hidung digunakan untuk mencium. Oke. Di sini ada keunikan, untuk mata kucing itu kalau malam itu lebih tajam, bahkan kadang bersinar. Nah, di sini ada keunikan dari tubuh kucing memiliki misai. Misai atau disebut kumis. Nah, kegunaan misai pada kucing ini digunakan untuk memindai atau mencari. Diulangi, memindai atau mencari posisi mangsa. Bisa tikus, bisa ikan goreng, dan lain sebagainya. Jadi di sini misai itu bekerjanya mengarahkan, mempertajam hidung untuk mendeteksi di manakah letak makanan kucing itu berada. Oke, selanjutnya kita ke rambut. Di sini ada beberapa orang yang salah menyebutnya bukan rambut, namun bulu kucing. Namun sebetulnya yang benar itu adalah rambut kucing karena bentuknya seperti itu. Rambut kucing berfungsi untuk melindungi kucing dari hawa dingin ataupun panas. Oke, kita lanjutkan. Ekor kucing. Dari beberapa penelitian, ekor kucing digunakan untuk keseimbangan kucing ketika berjalan seperti di pagar dan lain sebagainya. Terus di sini kucing bergerak menggunakan kaki. Jadi fungsi kaki pada kucing digunakan sebagai alat gerak. Oke, kaki digunakan sebagai alat gerak pada kucing. Oke, untuk sementara kucing kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita selanjutnya akan membahas beberapa hewan, namun tidak kita rinci satu persatu bagian tubuhnya, hanya kita ambil salah satu atau beberapa yang penting dari hewan tersebut. Yuk kita mulai. Nah, di sini ada gambar kelelawar. Para ahli menyebutnya sebagai hewan nokturnal. Apa itu hewan nokturnal? Hewan nokturnal adalah hewan yang aktif di malam hari. Oke, di sini kelelawar memiliki salah satu keunikan. Penglihatan kelelawar itu sebenarnya tidak tajam meskipun dia beraktivitas di malam hari. Namun untuk menentukan di mana letak makanan ataupun arah perjalanan, kelelawar menggunakan suara yang ia teriakan. Nanti suara itu akan menabrak sesuatu, bisa itu benda ataupun buah, dan dipantulkan ke telinganya dan kemudian akan direspon, sehingga kelelawar bisa menentukan apa yang ada di sekitarnya. Oke, lanjut. Cicak. Kita tentu tidak asing dengan hewan yang bernama cicak. Coba kita perhatikan ciri-ciri yang dimiliki oleh cicak atau keunikan dari anggota tubuh yang dimiliki cicak. Oke, cicak itu memiliki satu kaki. Ulangi, memiliki kaki lengket, yang mana kaki ini bisa berjalan di dinding ataupun di atas tanpa jatuh. Selain kaki yang lengket, cicak itu memiliki satu keunikan, yakni ekornya bisa patah dan bergerak sendiri, atau yang sering disebut oleh para ahli itu namanya ototomi atau lepasnya ekor cicak. Di sini tentunya untuk mengelabui pemangsa seperti kucing. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada yang namanya angsa.
angsa, kita arahkan pandangan kita ke bentuk paruh dan kaki. Paruh angsa berbentuk pipih dan lebar, sedangkan kaki memiliki selaput. Ini dimaksudkan dengan tempat hidup dari binatang angsa tersebut, yang mana angsa itu hidup di daerah lumpur, yang mana mulut digunakan untuk menyaring makanan yang ada di lumpur. Sedangkan kaki yang berselaput dimaksudkan jika angsa berjalan di lumpur tidak akan masuk ke dalam lumpur. Itu salah satu keunikan dari anggota tubuh binatang angsa. Kita tambah lagi. Oke. Ya, ini kita hadirkan binatang yang sering disebut sebagai bunglon. Bunglon bentuknya seperti cicak dan kawan-kawannya. Namun bunglon memiliki satu keunikan pada tubuhnya, yakni bisa merubah warna tubuh sesuai dengan tempat di mana ia berada. Dalam istilah para ahli itu disebut dengan kemampuan mimikri. Mimikri atau merubah warna tubuh sesuai tempat atau sesuai keinginan dari binatang tersebut. Selain itu, bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, dimaksudkan untuk menangkap makanan yang lewat di depan bunglon tersebut. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada binatang dari gurun pasir, namanya onta. Onta itu memiliki dua keunikan. Ya, Pak Guru ambilkan dua saja. Salah satunya adalah kaki yang sangat kuat, yang mana kaki ini berjalan di gurun pasir, tentunya melawan hawa panas untuk menempuh jarak yang lumayan jauh tanpa ada air di dalam gurun. Nah, selain kaki, onta itu memiliki dua punuk yang berisi lemak, yang mana lemak itu merupakan cadangan makanan yang digunakan onta untuk menempuh perjalanan ataupun menempuh menjalani hidup di padang pasir. Karena seperti kita ketahui bahwa padang pasir di sana itu jarang terdapat tumbuhan ataupun mata air. Di sini jadi keunikan onta berada di kaki, ada di punuk punggungnya itu, dan sebenarnya masih ada lagi misalnya mata itu untuk menghindari dari debu yang mungkin terjadi di padang pasir. Hadirkan satu lagi. Ini adalah penyu. Perhatikan kaki dan punggung penyu. Oke, kaki pada penyu berbentuk seperti itu karena digunakan untuk berenang di air, sehingga nanti bisa bergerak dengan cepat karena bentuk kakinya seperti itu. Selain itu, punggung penyu berbentuk seperti itu karena digunakan penyu untuk mengamankan diri dari pemangsa yang mungkin tiba-tiba hadir, karena pergerakan penyu kalau di darat itu sangat lambat. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Pak Guru sebutkan mengenai kegunaan ataupun fungsi anggota tubuh pada hewan. Yuk kita ingat kembali apa yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Tolong nanti dikerjakan ya. Oke, yang pertama bagaimana cara cicak menghindar dari musuhnya. Yang kedua, apa kegunaan tempurung pada penyu. Yang ketiga, mengapa paruh angsa berbentuk pipih dan lebar? Di manakah hewan unta menyimpan cadangan makanan? Yang kelima, sebutkan fungsi atau kegunaan insang pada ikan. Dan yang keenam, apa yang kamu ketahui dengan misai pada kucing tadi? Oke, selamat mengerjakan.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa kalian pelajari, dan jika kalian menemui kesulitan, silahkan kalian bisa bertanya pada orang tua ataupun kakak, bapak ibu guru, dan lain sebagainya. Oke, mungkin pertemuan pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Heri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.